Ada banyak pilihan yang bisa kita ambil dan jalankan ketika kita ingin menjadi pelaku usaha. Apalagi kalau kita memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Dan akan lebih gampang lagi dalam berprogres jika keahlian yang kita miliki tersebut kebetulan memenuhi need market, alias mampu menjawab kebutuhan, keinginan fungsional, dan emosional masyarakat luas. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Muhammad Sony Hendrawan, seorang ahli ilmu fal mazhaj olahraga yang juga seorang guru olahraga di sebuah SMP negeri di Kota Pekalongan. Sejak 2 tahun yang lalu, berbekal kemampuannya sebagai seorang masseur atau praktisi yang mendalami dan melakukan sport mazhaj, ia mendirikan MCOSS atau Mazhaj Cedera Olahraga Sehat Selalu di area tempat tinggalnya di Desa Coprayan nomor 16, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Bagi orang awam mungkin nggak terlalu familiar dengan nama Masseur Sony dengan MCOSS-nya. Namun di kalangan atlet dan pecinta olahraga, namanya sangat populer. Karena berkat kemampuan mazhajnya, ratusan kasus cedera olahraga berhasil ia atasi. Kira-kira seperti apa sih cerita awalnya sehingga ia akhirnya mempunyai keahlian pijat olahraga, lalu memutuskan untuk menekuni usaha tersebut? Seberapa perspektif? Dan benarkah kemampuan mazhaj itu bisa kita pelajari? Bersama saya Yaya Ahmad, Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Ya, baik, terima kasih. Untuk MCOSS ini singkatannya yang pertama adalah Massaj Cedera Olahraga SS. SS ini apa? SS ini doa sebenarnya, sehat selalu. Jadi memang kita tidak menyebutkan sehat selalunya, tapi kita singkat SS karena ada harapan bahwa orang yang cedera itu harapannya sembuh dan sehat, terus berprestasi, terus beraktivitas. Bergerak dalam bidang apa? Kami, saya dan teman-teman yang MCO ini ya bergerak dalam bidang massase cedera olahraga. Jadi kami fokusnya adalah untuk membantu mengatasi orang-orang yang mengalami cedera, khususnya adalah atlet. Ya, atlet, karena namanya atlet itu setiap hari latihan. Intensitasnya bisa rendah, sedang, dan berat. Kadang juga melebihi over sehingga mereka juga jenuh. Ketika jenuh, capek, cedera. Dan pasti resikonya atlet ada cedera. Nah, dengan adanya kami ini, harapannya kami bisa menjadi alternatif dalam proses penyembuhan cederanya, sehingga ketika mereka cedera tidak khawatir, dan untuk mencapai prestasinya lagi atau peak performance, prestasi tertinggi atau penampilan terbaiknya, mereka segera, tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama, kasihan juga, tidak bisa berprestasi. Nah, sejarahnya terbentuk MCOSS ini awalnya adalah karena kami melihat peluang. Orang semua suka olahraga, tidak hanya atlet, orang awam pun suka olahraga. Orang bisa jalan kaki, bisa jogging, ataupun orang awam yang suka berkegiatan di rumah juga bergerak, itu olahraga. Ibu-ibu, bapak-bapak masih bersih rumah, kadang ada yang gampangnya adalah kecetit atau kesleo, itu juga namanya cedera. Nah, itu kami juga bisa membantu. Jadi fokusnya tidak hanya atlet tapi orang awam, sehingga harapan kami bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, dari latar belakang itu makanya saya mendirikan ini hampir sudah 3 tahun di rumah. Kemudian 2021 ketika COVID kalau nggak salah ya. Kemudian sebelum mendirikan ini pun sebenarnya saya ada inisiatif ini ketika kuliah pun saya mendapat mata kuliah massase atau sport massage kebugaran. Jadi secara basic sudah punya ketika kuliah, kemudian dikembangkan, dilatih oleh dosen saya, kemudian ikut pelatihan dengan banyak narasumber, kemudian kita untuk mendampingi atlet di tim basket,
PON Jateng, PONI Kota Pekalongan, kemudian ada pernah juga di Persib Pekalongan, sehingga dari pengalaman itu berani untuk membuka. Hanya lutut, buat negok nggak bisa, buat lurus nggak bisa, full. Jadi ada rongga di sini. Sejak masih duduk di bangku kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNES atau Universitas Negeri Semarang, Sony sudah aktif menyalurkan kemampuannya dengan membantu atlet ataupun penggemar olahraga yang mengalami cedera. Kemampuan pijat olahraga secara profesional ia dapatkan dari dosennya sendiri, Arif Setiawan, yang juga dikenal sebagai founder atau pencetus MCO. Awal ketertarikan Sony sendiri pada sport massage karena ia menganggap sport massage adalah ilmu yang sangat unik, di mana di dalamnya terdapat value yang selama ini jarang banget dipikirin orang. Dan selain memiliki tujuan untuk menolong orang yang sedang mengalami ketidaknyamanan pada tubuhnya, Sony juga berpikir sport massage itu juga sering banget dianggap remeh, dipandang sebelah mata, padahal memiliki nilai yang sangat tinggi. Sakit gak? Di Semarang namanya MCO Arif Setiawan, itu dosen saya, dosen kami yang kuliah di UNES ya, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Beliaulah yang mencetuskan nama MCO, sehingga beliau master kita, beliau dosen kita, beliau orang tua kita selalu ya orientasinya adalah kita belajar dari beliau. Ya, sehingga MCO tersebar di seluruh Indonesia itu berkat beliau yang memberikan ilmu pelatihan tentang MCO. Nah, belakangnya SS itu masing-masing brand. MCO Arif Setiawan hanya satu di Semarang, tidak punya cabang. Sehingga ya kami MCO SS, kami pernah belajar dengan dosen kami, guru kami, master kami, dan kami sangat respect dengan beliau karena beliau yang memberikan ilmu, mentransfer knowledge-nya pada kami, sehingga kami bisa seperti sekarang ini, dan alhamdulillah terus menebar manfaat untuk banyak orang. Iya, jadi kita harus mematahkan bahwa measure, tukang pijet ya, tapi kita sebutnya measure, itu bukan ilmu keturunan, ini ilmu ilmiah. Ya, semua orang bisa belajar, apalagi kalau kuliah di olahraga, pasti punya basic ilmu ini, tinggal mau pengembangannya bagaimana. Sehingga ketika di kuliah olahraga itu ada mata kuliah anatomi, fisiologi gerak, kinesiologi, biomekanika, sudah punya basic itu, tinggal pengembangan. Mau belajar enggak? Gitu. Mau tambah ilmu enggak? Gitu. Masing-masing pribadi. Jadi kalau saya boleh garis bawahi, semua guru olahraga itu bisa massage. Bisa, pasti bisa. Ada ilmunya. Cuma untuk pengembangan kecederanya belum tentu semuanya bisa. Kembali tadi saya mematahkan bahwa pijat itu keturunan. Orang yang tidak kuliah olahraga pun bisa menjadi masseur dengan pelatihan, dengan pendampingan khusus. Sehingga berdampaknya adalah peluang ini. Jadi kalau kita batasi hanya keturunan, enggak. Inilah ilmiah, bukan ilmu. Kalau kata beliau, kata Pak Arif, ini ilmu, ilmiah. Benar-benar kita tuh belajar. Butuh secara intelektual, kognitif, kita ada bukunya, ada panduannya. Secara motorik, psikomotorik kita praktek, kita harus terampil banyak praktek, sehingga kita banyak pengalaman. Setelah itu, kita juga harus bisa mengkomunikasikan, mengedukasi. Lah kelemahannya adalah biasanya ketika sudah masa selesai tidak bisa mengedukasi pasien, sehingga pasien tidak puas dengan penanganan kita. Selesai pijat, selesai pulang. Nah ini kita harus patahkan. Masseur harus komplit, analisis, diagnosis, treatment, kemudian memberikan fase penguatan. Iya betul, harus betul. Berbeda dengan teknik pijat biasa, metode yang dia gunakan dalam penanganan pasien adalah sport massage. Salah satu metode recovery untuk mengembalikan fungsi otot yang mengalami cedera setelah berolahraga.
Yang membedakan sport massage dengan pijat lainnya adalah dari tata pelaksanaannya. Dalam sport massage terdapat teknik-teknik manipulasi khusus yang efektif dan efisien untuk menangani kelelahan, khususnya kelelahan setelah berolahraga. Relax ya. Pegangan atas, pegangan atas. Waktu itu ketika kami tim peluang menyambangi tempat terapinya, terlihat ia sedang serius menangani kasus cedera pada seorang pasien muda. Dengan kepiawaiannya, ia fokus memijat beberapa titik yang mengalami cedera. Setelah dirasa cukup, bagian yang sudah dipijat tersebut kemudian disinari dengan inframerah untuk memperlancar peredaran darah. Ya, tengurap. Yang pertama, prosedur kami untuk mendaftar terapi, pendaftaran dengan online. Dengan ya Google Form. Harus online. Datang langsung tidak bisa. Karena kami jam operasionalnya terbatas. Jam 4 sore sampai jam 6. Kita tutup jam 6. Sore itu 2 pasien saja. Kemudian ya 2 pasien saja. Karena satu orang rata-rata ya 45 menit sampai 60 menit untuk terapinya. Kalau terapinya sebentar, tapi kita ada analisis, diagnosis, treatment, edukasi, penguatan. Tutup jam 6 sampai habis sisa jam 8 atau setengah 8 lah. Nah, kita buka lagi sesi kedua. Sesi kedua jam 8 sampai jam 10. Itu 3 orang. Jadi saya sehari maksimal 5. Dan harus sesuai dengan antriannya. Jadi nggak bisa datang langsung, Mas mau pijet, nggak bisa, Pak mau pijet, nggak bisa. Karena ketika orang datang itu kita harus melihat, dia cedera baru nggak mungkin saya pijet. Dengan adanya Google Form itu kita bisa melihat, oh namanya siapa, dari mana, cederanya apa, sudah berapa lama, treatmentnya apa saja. Kemudian ada hasil rongsennya, penyebabnya apa. Baru saya analisis di situ. Jadi iya screening dulu, rekamedik. Saya juga punya rekamedik di itu Google Form itu. Makanya saya pakai Google Spreadsheet. Nah, data ini masuk setiap hari. Saya setiap hari rata-rata 5 orang. Dan itu kuota mesti terpenuhi? Terpenuhi terus, nggak mungkin enggak. Selama 3 tahun ini saya antrian bisa 1 bulan, 2 bulan. Mau pijat aja. Komplain banyak, kita nggak bisa cari komplain. Komplainnya tentang apa? Terlalu lama mas antriannya. Kalau cedera kok nggak ditangani bagaimana? Namanya cedera otot, selama apapun kita masih bisa bantu. Karena mohon maaf, kita bukan cedera organ dalam, jantung, paru, itu kan resiko fatal. Dekat dengan mohon maaf kematian. Fraktur. Iya, fraktur nggak boleh itu. Tapi kalau otot, ya kita harus jelaskan dulu, mengedukasi. Baru kena, ya kompres es dulu. Pastikan masa akutnya lewat, inflamasinya reda. Setelah 7 hari baru kita pijet. Jadi kita jangan asal, mas cedera pijet, nggak bisa. Makanya saya menggunakan prosedur ini untuk melihat sudah berapa lama cedera. Kemudian saya harus melihat profesinya apa. Dalam arti, oh ini atlet. Atlet berarti saya harus dahulukan untuk prestasi. Jadi ada skala prioritas, gitu. Maksudnya ke sana. Kalau yang kedua, skala prioritas berikutnya adalah olahragawan, pelatih. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan tenaga medis atau public figure yang memang butuh untuk cepat penanganan. Karena dia juga melayani masyarakat luas. Nah, ini yang harus kita edukasi ke orang. Kenapa saya membuat Google Form dan antriannya lama? Karena memang ada fase-fasenya itu. Klien ya, rata-rata Pekalongan Raya. Karena kita memang di Pekalongan. Namun saya biasanya standby untuk hari Sabtu itu fokusnya ke luar kota, Bekasi, Cikarang, Kalimantan, Aceh, Nusa Tenggara, Bali dan lain sebagainya. Luar Jawa banyak, kemudian Jabodetabek banyak, apalagi Jawa Tengah dan sekitarnya. Khusus hari Sabtu, weekend biasanya untuk orang-orang luar kota. Dan saya bukanya Selasa sampai Sabtu. Hari Minggu dan Senin saya tutup. Minggu untuk keluarga, Senin untuk kegiatan di sekolah, kemudian kadang malam juga ada pengajian. Jadi saya meluangkan Senin itu untuk free. Itu bagi waktunya seperti itu. Harus begitu, karena saya profesi saya sebenarnya kan guru.
guru PJOK, saya berangkat pagi, pulangnya jam habis asar, baru saya buka. Sehingga saya juga treatmentnya sesuai dengan jam kerja sekolah. Profesi saya guru, lah ini saya tugasnya membantu. Walaupun ini jadi peluang, jadi profesi, tapi jangan sampai menghilangkan pokoknya saya. Kemudian kalau bertanya, Mas bayarnya berapa? Terapi ini kira-kira habisnya berapa? Model saya adalah pakainya kotak infak. Lah ini di sini ada kotak infak. Seikhlasnya. Infak terbaik, semampunya, seikhlasnya. Kalau hadisnya adalah angkatlah penyakit saudaramu dengan infak dan sedekah, kalau nggak salah begitu. Sehingga orang mau terapi, mau berobat, itu jangan sampai mikir aku nggak punya uang, aku nggak bisa sembuh. Mindset saya membantu. Itu menjadikan salah satu alasan saya pasien itu bukan raja, pasien itu saudara saya. Minta bantuan, saya waktunya ada, jenengan ada, kita atur janjian. Walaupun sudah daftar, nanti saya hubungin, ada jadwal kosong hari ini, mau ndak? Karena orang juga pada bekerja, Mbak. Pulangnya sore. Ada sesi pagi, sore dan sesi malam. Milihnya sesi sore atau malam. Tidak ada yang bisa jamin. Tidak ada yang bisa jamin itu sembuh 100%. Tetapi kita bisa memberikan treatment sesuai dengan ilmiah. Sehingga harapan sembuhnya besar. Saya tidak orang yang paling hebat bisa menyembuhkan. Ada yang kesini belum sembuh? Ya ada. Yang sembuh? Ya ada. Tetapi persentase setelah dimasas itu perubahan positifnya 70% pasti bagus. Sisanya berapa persen? Kemungkinan kira-kira tinggal 30%. Dari mana? Dari kita ubah mindsetnya bahwa dengan habis masas kita latih penguatan. Karena orang cedera itu pasti tadi mengalami atrofi, atrofi otot, mengecilnya otot, kemudian powernya hilang. Orang habis dipijat, pengennya langsung main bola, pengennya langsung main olahraga, kegiatan apapun, tidak menyadari bahwa otot itu belum siap. Makanya saya bilang tidak bisa menyembuhkan 100%, kami bantu 60-70%, sisanya atlet itu, orang itu harus berani melawan rasa takutnya, sakitnya, zona nyamannya untuk latihan sehingga dia bisa pulih. Target kedepannya kami terus berkembang, terus menjangkau masyarakat lebih luas, terus mengedukasi. Kebetulan saya juga beberapa kali mengisi pelatihan difasilitasi oleh Kota Pekalongan pernah, yaitu melalui Dimporapar. Saya pernah ngisi untuk semua guru PJOK, diwakili oleh guru SD, SMP, SMA dengan kuota 50, memang kita maksimal 50. Kemudian saya mengisi pelatihan di Malang, besok bulan Juli ini, tahun ini akan mengisi di Kutai Timur, sehingga harapan saya secara pribadi terus berkembang, Pak. Dan saya juga membuka diri, beberapa teman-teman yang datang ke sini, Mas pengen belajar, silahkan, terbuka. Biayanya berapa Mas belajar? Saya tidak pernah mematok biaya, karena ilmu itu milik Gusti Allah dan Allah memberikan kita itu gratis. Kita berikan, ya, kita berikan apa yang kita punya, ilmu yang bermanfaat, sehingga orang datang ke sini bisa belajar masas. Kemudian saya nggak bisa ngeluarin lisensi, silahkan ambil lisensi MCO. Di situ ada biayanya, ada pelatihannya, baru mereka akan menemukan relasi, menemukan pengalaman. Di saya hanya basic saja, mereka akan berkembang. Saya juga dulu sama, saya belajar dari kampus, diajari dosen saya, dan dosen saya nggak pernah masang tarif, ikut saya, bantu saya Son, ikut pelatihan, ikut nampingi tim. Itu pengalaman dan tidak dibayar. Dosen saya nggak pernah minta bayaran, dan saya sekarang seperti ini karena siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ini, ya kita berikan lagi. Berkembang, maju, bermanfaat. Itu harapan kedepannya. Terima kasih Mas Soni. Siap, MCOSS sehat selalu. Kita latihan squat. Squat itu gerakannya, ya, kita seperti ini, jangan sampai lututnya melebihi ujung. Kalau kita Iya, di tengah kesibukannya sebagai seorang pendidik, Soni juga dikenal sebagai salah satu measure kompeten di Pekalongan. Sehari maksimal 5 pasien selalu ia tangani, baik itu dari masyarakat umum, pegiat olahraga maupun kalangan atlet. Rata-rata mereka puas dengan penanganan yang dilakukan Soni.
Karena sebagai praktisi pijat olahraga, Sony selain sangat menguasai teknik manipulasi sport massage dengan baik, ia juga benar-benar memahami tentang penanganan cedera olahraga dan metode pemulihannya. Sehingga pasien yang mempercayakan kasus cederanya kepada Sony merasa yakin bahwa cedera mereka akan sembuh, minimal berkurang. Nah, kalau ini termasuknya sebenarnya cedera ringan karena tidak ada indikasi. Ini hanya perlu penguatan. Begitu sekali penguatan. Nah, ngeceknya penguatan bagaimana? Kalau ngeden di jiwit, gitu ya. Bisa dilihat dari tandanya perbedaan lingkar paha, ya. Ini lebih kecil daripada yang kanan. Kita bisa lihat dari lingkarnya. Kita duduk Mas Eko, duduk Mas Eko. Lemas Mas Eko, lemas. Ini berapa Mas Eko? 38. Lemas Mas Eko. Berapa Mas Eko? 41. Sekitar 40, 41. Ini 38. Ini sangat berbeda sekali Mas Eko. Ngeden Mas Eko. Dua-duanya ngeden Mas Eko. Ini sama ini beda sekali. Ini susah. Ini bisa jiwit. Ya kan? Jenengan jiwit sendiri coba. Ngeden pol. Atos keras ini. Soalnya ini cedera sakit. Kencang buat itu. Ya, jadi ini teman-teman yang mengalami cedera lutut, ciri-cirinya salah satunya adalah otot mengalami atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi itu mengecilnya otot. Tandanya satu, bentuk atau massa ototnya itu mengecil. Kemudian powernya mulai hilang. Ya, buat tumpuan itu lemah. Ya. Yang berikutnya adalah sering mengalami nyeri atau sering manteng, sering spasme, sering kaku. Nah, solusinya bagaimana? Ini harus dimasas. Ya, masasnya seperti tadi. Ya, dimasas, di leverage, dikendorkan semua depan, belakang, baru kita reposisi. Nah, setelah selesai tidak langsung bisa main bola, tapi fasenya adalah penguatan teman-teman. Ya, penguatannya seperti tadi, latihan dasarnya, ya, pakai itu ditarik biar kuat, kemudian latihan squat statis atau tadi wall sit. Ya, setelah itu latihan paling enggak 2 pekan kita baru bisa melihat perkembangan, karena ini lemah sekali. 2 pekan dicek lagi, dicoba untuk baru latihan. Kalau masih kaku ya baru kita masas. Jadi tidak ada anjuran masas berapa kali, harus 2 kali, 3 kali, tidak ada, sesuai dengan kebutuhan. Kalau Mas Eko bisa ini dilatih dengan bagus, ya cukup sekali masasnya, tinggal faktor penguatannya. Nah, ini penguatan yang tak kasih itu penguatan dasar Mas Eko. Ya, untuk penguatan lebih lanjutnya bisa dengan fitness. Ya, lah lebih efektif lagi adalah dengan bersepeda atau berenang. Itu lebih cepat. Sepeda pun kalau misalkan treknya jangan trek yang naik, trek lurus datar. Atau di fitness itu sepeda statis. Nah, ini solusi salah satu untuk melatih penguatan di otot quadriceps agar lututnya bisa cepat pulih. Ini masih nyeri, ya. Nanti lama-lama juga akan nyerinya berkurang. Gitu Mas Eko. Gimana perasaannya sebelum dipijat dan sesudah dipijat? Enak. Terus sebelum dipijat rasanya kaku. 2 tahun sejak ia rintis, usahanya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun begitu, Sony tidak pernah lupa untuk berbagi ilmu dan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memiliki kemauan dan ingin belajar. Ia membuka pelatihan massage cedera olahraga atau MCO secara personal. Harapannya semakin banyak orang yang mau belajar, semakin banyak pula orang yang memiliki keterampilan, memiliki penghasilan, dan mandiri secara ekonomi di tengah persaingan yang semakin sulit. Nah, kita punya alat namanya ice bag. Ya, ini ice bag, cara ngompresnya adalah dimasukkan es
ya. Terus es itu kalau bisa jangan sampai kontak langsung dengan kulit, tapi dipakai wadah ini. Kalau enggak punya bagaimana? Enggak punya ya pakai handuk, ya. Es dibuntel handuk tipis, ya. Nah ini caranya ketika mau kompres, ini kompres kan di bagian yang nyeri. Kompres pun tidak boleh 30 menit dipanjer ya. Tapi caranya adalah sistemnya on off. Tempelkan 2-3 menit, nyeri kan karena dingin sekali, kayak beku itu, dilepas dulu. Tunggu sebentar, tempelkan lagi 2-3 menit, dingin sekali, lepas dulu. Ya, tempel lagi sampai berapa menit? Sekitar 30 menit. Gimana informasinya? Paham? Jadi teman-teman, untuk yang pengen belajar massage ya atau pijet, tidak hanya kita sebagai tukang pijet bahasanya atau masseur, jangan sampai kita hanya setelah mijet selesai, tapi sebisa mungkin kita harus bisa memberikan edukasi, bisa menjelaskan penyebabnya apa, solusinya bagaimana, setelah itu untuk treatment berikutnya apa. Lebih bagus lagi, kita harus bisa mengedukasi cara mencegah cedera. Jadi dengan adanya massage ini, harapannya adalah bukan hanya mijet untuk cedera, tapi fokus kita adalah mencegah terjadinya cedera. Karena ada massage kebugaran, ada massage treatment cedera. Nah kalau Mas Eko ini sudah cedera, berarti kita massage untuk khusus cedera. Tapi kalau Mas Eko ingin mencegah biar tidak cedera, ya harusnya setiap 2 pekan sekali atau sebulan sekali di massage kebugaran atau massage parsial. Ini yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi ya, lebih baik kita mencegah. Ya, lebih baik mencegah cedera. Yang pertama kalau olahraga ya stretching, pemanasan itu wajib. Berikutnya adalah asupan gizi kita harus bagus. Yang ketiga adalah pola tidur, ya, pola tidur kita juga harus dijaga. Dan yang keempat adalah kita tahu diri, kondisi kita capek ya istirahat, jangan dipaksakan. Karena salah satu penyebab cedera itu rata-rata adalah ketika fisiknya drop, kondisi capek, dipaksakan, otot sudah tidak kuat, sudah nggak mampu untuk bekerja, akhirnya dia berontak. Berontaknya dengan caranya menunjukkan tanda-tanda itu nyeri, kemudian sudah nggak kuat ya sudah crack, sobek, geser sendinya dan lain sebagainya. Itu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami cedera atau yang ingin terus menjaga performance-nya untuk terus menjadi yang terbaik ya, karena kita tujuannya olahraga adalah untuk sehat. Jangan sampai kita olahraga malah kita mencederai diri kita sendiri. MCOSS sehat selalu. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda mungkin yang tertarik ingin menjadi seorang masseur. Silakan, Anda bisa menghubungi Sony Hendrawan. Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.